أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق، فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا.
إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti murojaah untuk mengawali Sapa Segar pada pagi hari ini. Selanjutnya saya berikan kepada Bu Atin nggih. Monggo bisa dibantu Bu Atin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Noval. Baik, kita lanjutkan. Anak-anak soli dan solihah, langsung saja ya. Coba. Oh, ini yang menyalakan video ada Mas Faruk. Bu Sari juga sudah hadir. Mas Javier. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil amya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Rabbi srohli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke. Yang terhormat Bapak Sutomo, Magister Agama, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Plus Salatiga. Yang kami hormati Bapak Ibu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Muhammadiyah Plus Salatiga, serta Bapak Ibu Wali Murid yang saat ini mendampingi putra-putri dalam kegiatan kami Sapa Seger hari Sabtu ini. Sabtu pagi semangat gembira. Dan tidak lupa untuk anak-anak kami, anak-anak soleh, solih, anak solih, solihah, bejo, dan juga sukses yang insya Allah akan menjadi generasi penerus bangsa yang hebat, yang memiliki karakter yang baik. Masih semangat ya? Coba diberikan respon dulu. Boleh dengan jempol, wis, atau dengan semangat, diberikan love. Wah, terima kasih. Jadi pagi ini Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar, untuk berproses menjadi yang lebih baik lagi. Eh, Kegiatan Sabtu pagi, yang insya Allah rutin ya untuk kita semuanya, ini menjadi awal yang baik, langkah yang baik, di mana ketika pagi, waktu terbaik kita untuk bisa mempersiapkan kegiatan kita, rencana-rencana kita yang akan kita laksanakan untuk beberapa jam dalam satu hari ini. Nah, kali ini eh, pemateri kita sudah kita tahu ya, ada Bu Sari, yang mana beliau adalah seorang guru matematika, salah satu guru matematika di sekolah kita, dan juga salah satu pembina PMR, Palang Merah Remaja. Bu Sari sudah hadir ya? Ya, buatin. Nah, pagi ini ilmu apa atau materi apa yang bisa kita ambil dari beliau? Bisa kita ambil, bisa kita terapkan dari beliau, apakah tentang matematika atau tentang ke-PMR-an. Nah, seperti apa nanti materinya? Langsung saja kita berikan ya waktunya untuk Bu Sari. Sudah siap Bu Sari? Nanti saya Siap, sharekan. buatin. Insya Allah. Oke. Baik. Baik, terima kasih buatin. Oke, Bapak Ibu mohon izin. Eh, Halo anak soleh solihah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya kita di subuh ini. Sorry mau nanya dulu sebelumnya sama Mas Javier. Mas Javier tadi bangun jam berapa? Empat, kalau nggak salah ya, wis, sekitaran 4.40 atau enggak 4.30-an.
Oke, alhamdulillah berarti udah sholat subuh ya. Dah, Mas Javier semalam tidurnya gimana? Cukup nggak waktunya? lumayan sih. Lumayan, Mulai jam alhamdulillah. mulai jam 11 aslinya. Mulai jam 11. 11 sampai jam setengah 5, sekitar setengah 5 tuh berarti berapa jam? Berapa? Coba dihitung. Jadi sudah mulai langsung matematika ya Bu Sari ya aplikasinya. Baru naik-naik dulu Bu Atin. Ya. Berapa jam Mas Javier? Sekitaran Nah, 4 jam setengah. 4 jam setengah, 5 jam setengah ya. Oke, good. Terus Mas Faruk, Bu Sari mau nanya. Mas Faruk sering olahraga nggak? Iya, lumayan. Iya, lumayan. Biasanya olahraga apa? Badminton, Oh, lari, badminton. jogging mungkin, Good sama job. jalan-jalan. Biasanya sekitar seminggu Mas Faruk meluangkan berapa hari untuk olahraga? Ya, Sabtu Minggu. Ya, Kosongnya cuma Sabtu di situ. Minggu. Oh iya, bener ya. Agak lama nggak olahraganya biasa durasinya? 3 sampai 5 jam biasanya. Wow, mantap. Dipertahankan ya. Semangat banget itu. Sehat-sehat. Terima kasih ya Mas Faruk sama Mas Javier sudah menjawab pertanyaan dari Bu Sari. Oke, semoga semuanya tetap selalu sehat dengan istirahat yang cukup dan olahraga yang rutin ya. Nah, Amin. pagi ini Bu Sari cuma mau sedikit berbagi tentang matematika tentunya ya, karena Bu Sari guru matematika, jadi Bu Sari akan sedikit berbagi tentang matematika. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan tadi kayak berapa lama kalian tidur, terus berapa lama kalian olahraga, intensitasnya berapa lama, itu tuh sebenarnya masuk di permasalahan matematika yang ada dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari, iya nggak? Nah, tapi terkadang masih ada yang eh, berkecil hati atau menganggap bahwa saya tuh nggak bisa matematika, Bu, dan sebagainya kayak gitu. Padahal sebenarnya matematika itu sangat melekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini Bu Sari mau sedikit berbagi tips gimana sih cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Kayak gitu ya. Nah, di sini yang pertama, silahkan diganti Bu Atin. Yang pertama, kita itu harus memahami dulu apa sih permasalahannya. Jadi biasanya tuh kalau di matematika itu kan kalian sering bilangnya tuh soal cerita ya. Nah, kita tuh biasa baca dulu tuh soal ceritanya. Sekali kita baca, terus berikutnya kalau belum paham, baca lagi 2 kali. Oh, kalau masih belum paham, coba kita tulis dulu nih informasi apa aja yang ada di soal cerita tersebut. Jadi kita bisa tulis informasi apa, terus permasalahannya tuh apa sih yang mau dicari. Nah, itu kita tulis dulu. Jadi dengan kita nulis itu bisa membantu otak kita untuk berpikir, ini ternyata permasalahannya apa nih, kayak gitu. Biasanya kalau di matematika itu sering kalian nulis tuh diketahui, ditanya, nah seperti itu. Nah, setelah kalian tulis informasi penting dan apa sih permasalahannya, kita bisa lanjut ke langkah kedua, yaitu apa? Perencanaan. Dari kita tahu informasi, kita sudah tulis nih apa yang permasalahan yang terjadi, kita bisa merencanakan nih, mulai merencanakan. Oh, aku menggunakan cara apa ya supaya tepat, supaya menemukan solusinya, supaya menemukan penyelesaiannya. Kita menentukan dulu caranya apa yang mau kita pakai, kayak gitu. Terus setelah itu kita masuk ke pelaksanaan. Pelaksanaan berarti cara-cara yang tadi kita pikirkan itu kita mulai menerapkannya, kayak gitu. Kita terapkan, terus nanti kalau setelah kita menerapkan, kita memeriksa kembali. Oh, cara yang aku pilih, cara yang aku gunakan, yang aku terapkan, itu sudah benar belum ya? Sudah tepat belum ya? Nah, gitu. Jadi, kita cek kembali, seperti itu. Nah, sama yang nggak kalah pentingnya, kayak gini nih. Kita kalau misalkan mau ke sekolah, dari rumah ke sekolah, itu kan kita bisa melewati berbagai jalan, ya nggak? Mau dilewat pasar sapi dulu, mau lewat yang di samping pos, atau lampu merah, atau lewat mana dulu jalannya, intinya kita mau ke sekolah gitu kan. Nah, sama seperti mengerjakan soal matematika, kita tuh mau menggunakan cara apa aja
nggak apa-apa, boleh. Yang penting ya, yang penting konsep dasarnya dulu kita tepat menggunakannya. Konsep dasarnya kita tepat menggunakannya, kita mau tahu nih tujuannya mau kemana, kayak gitu. Jadi kalau di matematika itu, kalian mau pakai cara apa aja boleh. Bisa aja satu anak dengan anak yang lain menggunakan caranya tuh berbeda-beda. Tapi konsep dasarnya yang penting harus sesuai, harus tepat. Tujuannya harus benar kayak gitu. Nah, selain itu, bisa digeser Bu Atin. Nah, selain itu kita perlu juga dengan latihan rutin. Latihan rutin. Contohnya nih, ketika ada soal 63 kali 11, itu kan ada berbagai macam cara ya. Contohnya ada yang menggunakan perkalian bersusun mengerjakannya. Terus ada juga yang menggunakan 63-nya dipecah jadi 60 tambah 3, lalu baru dikalikan dengan 11, seperti yang dicontohkan di layar. Terus ada juga yang 63 kali 11 itu 63 dikalikan 10 tambah 1, jadi 11-nya yang dipecah. Dan berbagai macam cara lainnya. Itu tergantung dari apa? Kreativitas setiap individu. Mau menggunakan cara yang mana nih untuk menyelesaikan persoalan itu. Jadi satu persoalan itu bisa beberapa cara. Nah, intinya kita menggunakan konsep yang benar, kayak gitu. Kalau di sini kita menggunakan apa? Kalau di matematika itu kita sudah belajar untuk bilangan tuh ada sifat, untuk operasi perhitungan ya, itu ada sifat apa aja? Coba Mbak Akila masih ingat? Mbak Akila, Sifat 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 apa? itu ada yang asosiatif itu bukan sih? Iya, pintar. Terus apa lagi? Asosiatif, komutatif, sama Mm-mm. distributif. Oke, good. Nah, terus kalau yang di layar yang bisa dikasih contoh ini sifat apa? Eh, hmm, distributif. Iya, distributif. Jadi kita mendistribusikan tuh angka-angkanya tuh. Nah, jadi ini sifat distributif yang bisa kita gunakan. Jadi intinya kita menggunakan konsep yang sesuai. Jadi mau pakai cara apa aja boleh gitu ya. Nah, terima kasih ya Mbak Akila. Terus berikutnya, selain konsep dasar dan latihan rutin, mungkin kita bisa membuat catatan-catatan singkat. Jadi ringkasan kayak gitu. Terus mungkin kita bisa visualisasikan suatu permasalahan dari soal cerita tuh, dari bahasa Indonesia, dari kata-kata itu kita bisa visualisasikan ke bentuk gambar misalkan, atau grafik, tabel, atau apa gitu. Yang membuat kita lebih mudah untuk memahami apa sih maksud dari soal ini, kayak gitu. Dan yang nggak kalah pentingnya lagi, ketika kita menghadapi suatu persoalan, tentunya kita harus tenang dan fokus. Itu yang lebih utama. Tenang dan fokus. Ketika kita fokus dan tenang, itu otak kita akan lebih mudah untuk mencerna, memahami, dan memikirkan apa sih solusi yang harus aku pilih, gitu. Tapi ketika kita sudah tidak tenang, tidak fokus, itu akan mengurangi diri kita untuk menemukan solusinya, seperti itu. Itu sedikit tips dari Bu Sari, semoga bermanfaat buat kalian, buat kita semua. Dan berikutnya Bu Atin, ada pesan matematika untuk kalian semuanya. Kurangi ketidaksukaan, tambahkan kebaikan, kalikan kasih sayang, dan bagikan kebahagiaan. Cukup sekian dari Bu Sari, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Waalaikumsalam Atin. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sari. Kurangi ketidaksukaan, tambahkan kebaikan, kalikan kasih sayang, dan bagikan kebahagiaan. Nah, ini sangat lekat ya anak-anak. Meskipun ketika kita eh, mengatakan matematika itu sulit gitu ya. Tapi sebenarnya ketika kita bisa belajar, kita bisa memahami secara perlahan, tidak harus cepat gitu ya, tidak harus segera paham dan bisa, tapi berproses sedikit demi sedikit. Insya Allah itu akan bisa menjadikan istilahnya kayak panduan kita ya dalam kehidupan sehari-hari itu bisa kita terapkan. Dikurangi ketidaksukaan kita. Jadi dikurangi negatif thinkingnya seperti itu ya Bu. Mungkin kemudian ditambahkan kebaikannya, berarti kita tambahkan positive thinking kita. Tidak hanya Iya, positive thinking ya, positive feeling juga ya Bu Sari. Kemudian iya betul dikalikan Bu Atin. dikalikan rasa sayangnya,
kita tumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, empati dengan teman-teman, dengan keluarga, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kemudian kita bagikan kebahagiaan kita, walaupun itu sederhana, kita bagikan Iya. kebahagiaan kita ya dengan tulus, dengan ikhlas. Nah, anak-anak solih dan solihah, ini tadi materi yang luar biasa dari Bu Sari. Insya Allah bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita lanjut ke motivasi dan juga inspirasi dari Pak Tomo, ada yang mau ditanyakan dulu dari anak-anak solih dan solihah? Saya Bu. Oke, Mas Javier ya, sebentar. Itu Silahkan Bu. Mas Javier. Kenapa terkadang kita merasa MTK itu bisa mudah dan juga terkadang bisa susah. Tapi sebenarnya itu sangat penting dalam kehidupan. Apakah cara agar mengimbanginya gimana ya? Kayak saya tahu saya tidak bisa MTK, tapi saya coba berusaha untuk memahami MTK itu. Kayak gitu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Javier. Monggo Bu Sari. Bisa. Atau Oke, ada lagi baik. pertanyaan? Dijawab dulu ya Bu Sari untuk yang Mas Javier. Oke. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Mas Javier atas pertanyaannya. Iya, jadi gini, kita itu kan semuanya sedang proses belajar ya Mas Javier ya. Jadi Ya, terkadang kita bisa, terkadang kita belum bisa. Itu eh, wajar gitu, karena kita proses belajar. Belajar itu dari tahapan yang kita belum tahu, jadi tahu, yang kita nggak dari kita belum bisa, jadi bisa kayak gitu. Jadi eh, kita nggak apa-apa, kita ada momen ada saat-saat kita tidak tahu dan saat-saat kita tahu itu, tapi kita yang penting Mas Javier sudah ada semangat untuk mau berusaha, itu sangat bagus. Jadi tinggal sering-sering berlatih. Jadi kalau mau jadi atlet, itu atlet yang profesional itu kan harus sering-sering berlatih, harus sering-sering disiplin membagi waktu dari menjaga pola makan, pola latihan, pola istirahat dan sebagainya. Itu kan dijaga untuk menjadi seorang atlet profesional, ya nggak Mas Javier? Perlu latihan khusus iya. juga. Nah, sama untuk supaya lebih bisa untuk menghadapi soal matematika, berarti kita harus sering-sering berlatih juga. Kita harus disiplin juga membagi waktu. Kayak gitu. Kita harus mengontrol juga waktu-waktu kita. Oh, saat kapan nih saya mau belajar? Misalkan bahasa Indonesia, bahasa, eksak, matematika, sains, ataupun yang lainnya. Itu kita harus pandai-pandai membagi waktu dan sering-seringlah berlatih, sering-seringlah membaca. Kayak gitu. Insya Allah nanti dengan seiring berjalannya waktu, ketika Mas Javier sering berlatih dan sering membaca itu, eh, memori di otaknya Mas Javier itu kan semakin tajam ya jadinya ya, apa sih terkait permasalahan itu. Jadinya nanti insya Allah bisa lebih bisa menyelesaikan persoalan matematikanya. Kayak gitu Mas Javier. Ada yang ditanyakan lagi Mas Javier? Betul. Oke. Terima kasih Bu Sari. Ada lagi? Mungkin ada yang masih mengganjal nih dalam hati anak-anak. Oh, oke. Mas Maulana Ibrahim. Oh iya, oke Bu, ada pertanyaan ya. Ini kan Oke. matematika atau enggak ya pelajaran yang lain itu tuh berproses untuk kita memahami. Nah, itu gimana untuk murid-murid yang lain, Bu, yang prosesnya itu kurang apa ya, kurang cepat gitu, Bu. Itu lagi berproses belajar, belum penuh lengkap, belum lengkap pemahamannya tentang satu materi. Oh, tiba-tiba udah ke bab berikutnya itu udah maju lanjut. Habis itu melanjut lagi gimana Bu itu dibantunya? Oke. Oke. Ini Mas Baim Langsung ya. berarti? Ya, langsung Iya. saja, boleh. Oke. Siap. Terima kasih Mas Baim atas pertanyaannya. Jadi, ketika kita belum bisa, itu kita harus menyampaikan. Jadi kita harus komunikasi. Jadi kalau misalkan di kelas itu kan klasikal ya, ada beberapa orang ya. Nah, biasa kan Bapak Ibu guru sering nanya, sudah dipahami, sudah bisa memahami apa yang mau ditanyakan dan sebagainya. Nah, ketika diberikan kesempatan itu, ketika kita belum paham, kita harus menyampaikan itu supaya Bapak Ibu guru juga tahu. Atau kalau enggak,
Kalau misalkan kita malu di dalam kelas untuk bertanya atau mengomunikasikan hal tersebut, bisa saja di luar kelas ketika kita bertemu dengan beliau, dengan Bapak Ibu guru, kita bisa menyampaikan, Pak, Bu, maaf, di bagian sini materi ini saya masih belum paham. Apakah bisa dijelaskan kembali, apa dijelaskan ulang kayak gitu? Itu insya Allah Bapak Ibu guru dengan terbuka akan memberikan pemahaman untuk siswa-siswinya, untuk Mas Baim gitu. Kalau misalkan ada yang belum Mas Baim pahami kayak gitu. Jadi ketika di kelas apa yang belum dipahami itu bisa disampaikan supaya bisa diulang kembali. Tapi kalau tidak disampaikan, ya mungkin Bapak Ibu gurunya bisa lanjut ke materi karena dianggap Mas Baim sudah tahu kayak gitu. Ada yang mau disampaikan Mas Baim? Cukup jelas Cukup? ya, Mas Baim? Cukup jelas Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Sama-sama Baim. Mas Baim. Baik, masih ada lagi anak-anak solih dan solihah. Ini apalagi kalau saat ini tuh matematika itu juga jadi tantangan ya yang luar biasa. Ini baik untuk kelas 7, kelas 8, dan juga kelas 9 yang sebentar lagi menghadapinya. TKA itu perlu memang perlu banyak latihan ya Bu Sari. Kemudian yang Iya, kelas 7 dan benar. kelas 8 juga perlu mempersiapkan. Memang dari awal kita kalian siapkan juga menyiapkan banyak-banyak latihan ya seperti itu. Iya. Oke, Semangat berjuang ya semuanya. ya, semuanya. Oke. Cukup. Ada lagi pertanyaan? Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Oke. Baik, anak solih dan solihah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan juga anak-anak solih dan solihah. Ini tadi materi dari Bu Sari. Ada closing statement mungkin Bu Sari untuk Cukup buatin. cukup. Oke. Mohon izin untuk saya menyimpulkan. Jadi ketika ada permasalahan, baik itu dari pembelajaran, permasalahan ketika kita hadapi kan biasanya permasalahan itu ada di soal gitu ya. Soal. Tapi ketika kita dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin juga ada kita temukan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita coba ikuti tips dari Bu Sari ini cara-cara menyelesaikan permasalahan. Ada tiga tiga yang langkah kalau yang saya ambil dari Bu Sari, dari materi Bu Sari ada tiga langkah seperti halnya yang di matematika cara penyelesaian persoalan D1, D2 dan juga D3 ya. Masih ingat ditanya, mohon maaf, diketahui itu nanti akan diidentifikasi dulu, tetap dalam kondisi yang fokus, kemudian tenang, kemudian ditanya, kita tahu dulu konsepnya itu apa, pertanyaannya apa, permasalahannya itu apa. Nah, baru kita cari cara cara untuk penyelesaiannya. Bahwa di sini satu persoalan itu bisa diselesaikan dengan banyak cara. Yang penting paham akan konsepnya. Yang tidak terlupakan ya, tidak boleh ketinggalan juga fokus dan juga tetap tenang. Ketika kita tenang, insya Allah jalan itu akan ada banyak, solusi itu akan banyak muncul. Kemudian jangan lupa dikomunikasikan, selalu berkomunikasi. Apa yang kurang paham, mana yang kurang jelas, ketika tidak ada, bisa ditanyakan langsung kepada guru. Insya Allah, seperti yang disampaikan Bu Sari, Bapak Ibu guru itu akan senang untuk eh, menyampaikan kembali seperti itu ya. Atau juga bisa tanya dengan teman-teman. Nah, itu belajar dari teman juga boleh. Kemudian jangan lupa sering juga membaca. Terima kasih Bu Sari atas materinya yang pagi ini sangat eh, memberikan semangat buat kita semuanya. Insya Allah penuh ini ya, penuh manfaat juga bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan juga anak-anak yang solih dan solihah yang Bu Atin sayangi, kita lanjutkan. Kita dengarkan motivasi dan juga inspirasi dari Kepala Sekolah, Bapak Sutomo Magister Agama. Apakah Oh ya, ini sampun. Yang Oke. sekarang saat ini ada di Makassar ya Pak Tomo. Iya, Bu. Baik, Ya. kami persilahkan. Monggo, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Eh, Bapak, Ibu, Dewan Guru, dan tenaga kependidikan SMP Muhammadiyah Salatiga yang saya hormati dan saya banggakan. Bapak, Ibu Wali Murid yang saat ini sedang mendampingi anak soleh solehah yang saya hormati dan saya banggakan. Wabil khusus anak-anakku yang soleh solehah, yang terus semangat dalam belajar, terus semangat dalam meningkatkan kualitas ibadah. Alhamdulillah, tentunya kita semua bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini nafas itu masih kita rasakan ya, kita masih bisa bernafas, kita masih bisa menggerakkan tubuh kita masih bisa melakukan aktivitas dari bangun tidur ya, tangan bisa bergerak semuanya. Ini tidak lain semua karena kehendak Allah, anak-anakku. Ya banyak juga yang bangun tidur kemudian tidak bisa bangun. Nah, bangun tidur kalau tidak bisa bangun. Banyak yang tidak bisa bangun tidur juga. Nah, ini bagian dari ya semangat kita untuk memotivasi ya. Motivasi itu ada dalam diri kita masing-masing ya. Jadi seperti Pak Tomo ini tadi motivasi dari Pak Tomo kan itu kan. Itu hanya bagian dari apa ya semangat ya bagaimana kita ini saling menyemangati gitu ya. Tadi Bapak Ibu guru, Bu Atin, Bu Sari tadi itu kan juga menyemangati. Bagaimanapun ya itu adalah semua kembali pada diri kita masing-masing anak-anakku yang soleh-solehah. Jadi saat ini saya masih posisi di Makassar ya, Sulawesi Selatan bersama anak-anak teman-teman juga yang sedang berlomba Olimpiade. Ya, tadi malam bagus itu Bu Sari sambutannya Pak Mas Mendikdasmen ya Mas Mukti bahwa matematik semua hidup ini ya ya itu ada matematikanya gitu ya. Ya kalau ngerti matematika itu kan hanya ya di papan tulisan itu ya. Nah, 5 kali 5 25 7 kali 5 bukan itu anak-anakku semuanya. Ternyata matematika itu sangat berdampak pada kehidupan kita sepanjang kehidupan kita. Maka untuk itu ya tidak ada kata sulit tadi, tidak ada kata ya yang tidak menyelesaikan masalah tanpa masalah ya. Jadi semua dalam kehidupan ini masalah ya. Coba nanti kita refleksi. Apa Pak Tomo tidak punya masalah? Masalahnya banyak sekali ya. Ya. Kalau kehidupan ini tidak ada masalah, tidak ada seni nanti ya. Tidak ada seni kehidupan gitu. Jadi kita tidak ada belajar menyelesaikan masalah gitu kan. Masalah kita mau ke toilet nyiram aja itu masalah. Kalau ke toilet tidak nyiram, kemudian ada temennya masuk lagi. Wah ini gimana? Itu masalah. Terus sampah kita habis makan jajan, buang sampah sembarangan itu ya masalah. Nah, masalah itu diciptakan, masalah itu harus diselesaikan. Nah, bagaimana? Nah, belajar inilah anak-anakku ya. Ut, apa ya? Belajar inal mahdi lalahti ya, utlubul ilma minal mahdi lalahti. Jadi belajar, belajar dan belajar. Ya sepanjang ajat. Mau malaikat apa Israel mau mencabut nyawa kita juga belajar. Jadi tidak ada tuntasnya anak-anakku semuanya ya. Jadi Israel itu ya ngapa masih lama Pak, saya masih muda ndak bisa. Ya, hidup ini semua tadi ketentuan Allah. Jadi untuk itu anak-anakku semua kita persiapkan, semua harus kita lakukan persiapan yang terbaik. Jadi mau nanti naik jenjang ke SMA kita siapkan yang terbaik. Mau naik nanti ke kuliah kita siapkan yang terbaik. Setelah kuliah nanti bekerja juga kita siapkan dengan baik. Setelah bekerja kita siapkan bekerja yang terbaik.
Nah, inilah proses, tidak bisa kita nanti langsung dah besok aja lah, besok aja lah. Lah itu tadi ya Bu Sari dan Bu Atin tidak ya, tidak ya nak ya, kan gitu. Tapi belajar terus ini ya. Jika anak-anakku nanti kalau ke sekolah itu tujuannya jelas, ya, yang dilakukan jelas, kemudian hasil targetnya juga jelas. Apalagi tidak belum tahu, tanya, gitu ya. Itulah kita terus lakukan yang terbaik. Jadi ini anak-anakku semuanya ke depan tantangan tidak semakin mudah, ya ke depan tantangan semakin semangat. Tapi ini sekarang semua sudah ada di AI Pak Tomo, selesai gitu. Bukan itu anak-anakku. Belajar di sekolah bukan tidak seperti belajar di HP ya. Nah, belajar di sekolah adalah belajar yang totalitas. Belajar di sekolah tidak seperti belajar di tempat apa bimbel. Jelas itu ya. Bimbel bagaimana kalian harus ini bisa selesai. Tapi di sekolah itu banyak hal karakter yang harus kita eh, lakukan, kita praktekkan. Dan inilah anak-anakku semuanya yakinlah bahwa di lingkungan yang positif, di lingkungan yang baik, kalian akan terbentuk. Kalian harus mempengaruhi yang baik tentunya ya, bukan mempengaruhi yang tidak baik. Nah inilah kehidupan. Kalau di lingkungan itu besok di lingkungan kerja pun demikian. Nah, namanya kiri kanan kiri kanan kiri kanan itu kan ya harus harus kita lakukan ya. Nah, untuk itu anak-anakku semuanya yakinlah kalian ini aset generasi Indonesia Emas 2045, maka yakin lakukan yang terbaik, siapkan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Insya Allah kalian akan siap dimanapun, kapanpun, dengan siapapun ya. Luar biasa menarik itu ya Mas Mendik Dasman tadi malam dalam sambutannya itu ya bagaimana kita siapkan generasi Indonesia Emas ini bukan hanya ya sekolah tapi semua ekosistem ya, semua ya, anak, orang tua, masyarakat ya, kemudian guru sekolah, itulah yang akan menjadikan kita ya akan siap dalam menghadapi segala hal yang ada di kehidupan ke depan. Nah, itu anak-anakku ya, Bapak Ibu semuanya, wali murid dan Bapak Ibu guru yakin dan optimis itu ya, lakukan yang terbaik. Ketika ada anak misalkan oh kurang pas, anak kreatif ya toh, anak banyak itu ya. Ya harus jujur kita harus saling mengingatkan. Maka gunanya ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Ini saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan kita harus juga selalu bagaimana hal-hal yang tidak baik kita tinggalkan. Itu anak-anakku semuanya, Bapak Ibu. Terima kasih. Salam dari Anging Mamiri ya, Mamiri ya. Makassar. Ini semua ya perjuangan teman-teman di Makassar mudah-mudahan berhasil. Mohon doanya. Sekali lagi, ayo kita mulai ibda binafsi. Berubah itu dari diri kita sendiri. Anak-anak juga begitu ya. Begitu apakah ini positif, apa ini negatif? Coba kalian praktekkan itu. Pak Thomas juga melakukan apakah ini positif, apakah ini negatif. Itu akan menjadi sadar. Nah, kalau sudah sadar itu mesti ya oh ini negatif, berarti dampaknya ini. Oh, ini positif, berarti dampaknya ini. Kadang anak-anak itu kan ya ya semangat itu ya untuk merefleksi lah kan kembali kepada diri kita masing-masing. Mungkin itu Bapak Ibu semuanya anak-anakku yang soleh-solehah, yakinlah dalam perjuangan hidup ke depan ini ya kita harus selalu yang melakukan yang terbaik. Insya Allah nanti akan pada jalan yang lurus, ihdinas syiratal mustaqim. Itu kan dibaca 17 kali dalam sehari, tapi kadang implementasinya ya hanya lewat. Maka itulah yang harus selalu kita ingatkan. Kadang kita itu menggebu-gebu belajar apapun tapi ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, dibaca 17 kali, ya kadang sadar kadang tidak.
Apalagi kalau sholatnya Gojek, lah itu selesai. Nggak akan masuk. Makanya intinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalau yakin, khusyuk, yakinlah Allah akan memantik hati kita. Dan insya Allah betul-betul ditunjukkan jalan yang lurus. Demikian dari Pak Tomo, Nasrul minallah. Wafatun qarib, Bapak Sri Mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Bapak Sutomo untuk motivasinya. Semoga nanti teman-teman yang ada di Makassar yang saat ini sedang berjuang, kami semua mendoakan pulang membawa juara. Amin, 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 ya rabbal alamin. Anak solih dan solihah, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Insya Allah, tidak ada sesulit apapun permasalahannya, sesulit apapun itu soalnya, tantangannya. Ketika coba nanti kita ubah ya, permasalahan itu kita ganti dengan kata tantangan. Sesulit apapun tantangannya, ketika kita tidak menyerah, kita terus bersemangat, insya Allah akan ada jalan. Kita punya Allah, nanti Allah yang akan menunjukkan jalannya. Baik, sebelum Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan juga anak-anak solih dan solihah, sebelum kita benar-benar mengakhiri kegiatan kita pagi hari ini, karena ilmu yang hebat bukan yang hanya didengar, tetapi yang diamalkan. Dan perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah kecil yang konsisten. Satu langkah kecil atau action kecil yang sederhana kita laksanakan, kita lakukan dengan konsisten, konsisten dan disiplin, insya Allah itu akan membawa kita kepada perubahan yang besar dan yang lebih baik. Semoga langkah kecil kita hari ini dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kebersamaan pagi ini. Mohon maaf atas segala kurang dan juga khilaf. Fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto Salam bersama dulu Bu warahmatullahi Ati. Foto wabarakatuh. bersama dulu. Ya, baik, Miss Kita foto Wiwit. bersama dulu anak-anak nggih. Dibuka kameranya. Ya, oke. Siap nggih. Mas Akso, Mbak Alia, Mas Fatih, ya. On cam. Oke. Mas Denis bisa duduk dulu nak sama Mas Azza. Sip, yang di Makassar. Oke. Siap ya. 1, 2, 3 pose. Tahan. Satu kali lagi. Ntar, oke. Satu kali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Bentar. Oke. Sip, terima kasih. Terima kasih Miss Wiwit. Mohon Oke. izin. Terima kasih Bapak Ibu dan anak-anak semua. Mohon izin mengakhiri Zoom ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.